Halo sobat semua, mabuhay, selamat datang di channel WT46. Kali ini saya akan membagikan tips ya, cara untuk pemasangan kabel dari dashcam di mobil. Dashcam yang saya gunakan ini adalah dashcam depan belakang ya, tapi nantinya juga dalam video nanti akan saya bagi mulai dari yang depan dulu, kemudian yang belakang. Tujuannya adalah jadi buat teman-teman yang hanya ingin memasang dashcam depannya saja nanti bisa ada referensinya ya gitu. Jadi tidak perlu harus depan belakang. Nah, kebetulan yang saya pakai ini adalah mobil Innova. Tapi menurut saya secara basic konsep itu pasti sama aja, mau mobil apapun selama memang kabelnya cukup. Untuk dashcam yang saya gunakan ini adalah dari Xiaomi, yaitu 70Mi A500S Pro. Jadi ini dashcam yang depan belakang ya. Kali ini saya tidak akan membahas untuk spesifikasinya. Sobat-sobat sekalian bisa cek di channel lain ya. Saya rasa banyak yang membahas untuk kurang dan lebihnya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini ya sobat ya. Yuk kita saksikan saja ya. Oke, jadi secara umum ini adalah gimana caranya menata kabel dari depan sana, dashcam depan yang ada kabel connect ke dashcam belakang ya. Gimana supaya kabel ini tidak terinjak, terlihat rapi dan fungsional. Intinya seperti itu ya. Yuk kita mulai dari yang depan dulu yuk. Oke, jadi kita mulai dari yang depan ya. Jadi tips ini bisa dipakai untuk sobat yang hanya memakai dashcam depan saja ataupun depan belakang seperti saya ini ya. Ini bisa dipakai tipsnya. Untuk sobat yang menggunakan dashcam depan saja, kabelnya hanya ada satu biasanya, yaitu kabel power saja. Yang ujungnya biasanya berupa USB. Ujungnya akan ke lighter ini ya sebagai input dari powernya ya. Nah, tapi untuk sobat yang menggunakan dua dashcam seperti saya ini, itu ada dua. Jadi satu kabel power, yang satu adalah kabel yang connect ke dashcam belakang. Gimana cara settingan atau penataan kabelnya? Pertama, setelah dipasang ini sobat bisa tarik kabelnya dan diselipkan di sebelah sini sobat. Nah, di sini kan ada ruang ya, ada ruang celah sedikit. Itu bisa kita selipkan kabelnya ke sebelah sini ya. Nah, untuk ke kiri atau ke kanannya itu terserah sobat-sobat WT46 ya, maunya ke kiri atau ke kanan, mana yang dirasa tidak mengganggu aktivitas driver terlebihnya ya, yang paling utama gitu. Kalau untuk saya lebih prefer atau lebih suka yang ke kiri nih gitu, ke arah penumpang sebelah driver. Setelah sampai ujung ini saya selipkan di antara ini sobat gitu. Jadi di sini bisa kita selipkan ke sini kabelnya gitu. Nah, kita selipkan ke sini, kemudian sampai di sini sobat semua bisa buka karet dari pintu ini gitu. Nah, ini gampang nih cara bukanya, tinggal ditarik aja ini sebenarnya. Ditarik, kemudian nanti kalau sudah dipasang lagi. Nah, untuk sobat yang memakai dashcam depan saja, itu kan berarti kan kabelnya hanya power ya, power USB ya. Nah, itu nanti ditata, dimasukkan ke dalam sini ya, diselipkan ke sini, dalam sini ya, diselipkan dalam sini, kemudian kita bisa urut nih, kita bisa urut sampai ke bawah sini. Kita ikutin aja nih jalurnya sampai ke bawah sini ya. Tuh, kita urutkan, kita selipkan sampai ke bawah sini. Kemudian kalau saya masukkan ke dalam sini nih. Saya masukkan ke dalam sini, kemudian saya kabel tis dengan kabel yang ada di situ supaya kabelnya tuh nggak ini ya, nggak menjuntai ya. Nggak ngelewer lah kalau orang Surabaya bilang ya.
sampai nanti akhirnya ke sebelah sana sobat tuh. Saya masukkan sebelah sini juga, saya selipkan sebelah sini. Kemudian terakhir kan di USB ya gitu. Kalau misalnya kepanjangan ada sisa kabelnya, itu bisa sobat semua atur di sebelah sini di kabel TIS. Kita sesuaikan panjangnya supaya ini kabelnya pas ya, gak kepanjangan. Nah, itu tadi untuk kalau sobat hanya pakai dashcam depan saja ya. Untuk yang pakai dua dashcam depan belakang, kabel yang satu lagi itu bisa diselipkan ke sini nih. Kabel yang satu lagi yang akan mengkonek ke dashcam yang belakang, kita bisa tarik, kita bisa urutkan ke arah sebelah sini ya. Ke arah sebelah kanan, ke arah ke belakang ya. Ke arah ke belakang kita bisa selipkan sampai sini. Baru nanti kita selipkan lagi nih ke sisi yang sebelah sini. Seperti yang depan tadi ya. Gitu. Yuk kita pindah ke tengah supaya view-nya lebih enak ya. Oke, kita udah di tengah ini ya, supaya view-nya lebih enak ya. Jadi kan tadi kita udah selipkan sampai ke ujung sini ya. Nah, setelah sampai karet ujung, kita bisa selipkan lagi ke dalam sini kabelnya. Sama seperti kayak di depan ya. Terus kita selipkan sampai sini. Kemudian kita selipkan lagi juga di antara karet pintu yang tengah ini. Tuh, jadi nanti ini tinggal ditarik aja, ditarik. Tarik. Kemudian kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita bisa pasang lagi karetnya ya. Tutup rapat lagi karet pintunya. Nah, setelah sampai di ujung sini, itu kita bisa selipkan lagi nih, sama seperti yang kayak tengah sama yang depan. Setelah lagi sampai sini. Kemudian di sisi sebelah sini kita pakai cara yang sama ya, seperti yang depan ya. Kita selipkan di antara kaca dengan plafon atas ini. Nah, itu ada celah, itu bisa diselipkan untuk kabelnya. Selipkan aja di antara situ sampai ujung sini. Ya. Sampai ujung sini, kemudian kita selipkan lagi sama seperti yang ini. Yang tengah sama yang sebelah sana yang depan ya. Jadi selipkan lagi terus sampai ujung sini. Kenapa saya pilih jalur atas untuk kabel yang ke dashcam belakang, bukan jalur bawah? Salah jalur situ ya. Awalnya saya coba untuk Innova Ribbon yang memang mempunyai dimensi yang agak panjang ya. Nah, itu kabel bawaannya dari 70 mile ini nggak cukup untuk Innova Ribbon kalau saya selipkan di bawah gitu. Menurut saya kalaupun di bawah, saya juga takut itu akan bisa ketarik ya, orang lewat atau misalnya ada kabel yang keluar, itu kan bisa ada kemungkinan ketarik ya. Jadi jelek gitu sih menurut saya. Akhirnya ya udah saya cobalah jalur atas itu. Ya menurut saya sih lebih rapi jalur atas sih. Oke, terakhir ya kita ke belakang ya untuk penataan terakhir ya. Yuk kita pindah ke belakang. Oke, kita sudah sampai ke bagian belakang ya, ke tahap akhir penataan kabel di pintu bagian belakang. Oke, jadi umumnya dashcam yang belakang itu kan posisinya sebelah sini ya, posisinya agak di tengah atas ya. Saya belum pernah lihat sih, belum pernah temukan ada yang posisinya di agak ke tengah sini atau yang ke bawah, apa ke bagian bawah ya. Itu saya belum pernah temukan. Umumnya di bagian ini ya, di sisi ini gitu. Nah, kabelnya kan tadi kan terakhir kita sampai di sini ya. Kita sudah selipkan sampai sini, kemudian sampai ke ujung sini ya. Terakhir tinggal kita urutkan aja nih sisa kabelnya di sisi yang ini. Oke, jadi tinggal kita ukur aja, kita pastikan sisa kabelnya ini pas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau misalnya terlalu pendek, pintu dibuka, ini bisa ketarik ya camnya ya. Itu pun juga sebaliknya, kalau kabelnya kepanjangan, otomatis kan secara estetik kan juga tidak enak ya dilihat ya. Dan malah juga nanti bisa menyebabkan ketarik juga, nggak sengaja ketarik gitu ya, karena kabelnya terlalu panjang gitu. Jadi sisa kabelnya tadi tinggal kita sesuaikan aja di
sisi sini gitu. Jadi tinggal kita tarik aja nih karetnya pintu ini, kita tarik, kemudian kita atur secantik mungkin, serapi mungkin dari sisa kabelnya gitu. Kalau sudah, tinggal ditutup lagi aja nih karetnya nih. Tutup lagi, tinggal kita kencengin, kita pastikan karet-karet pintu yang kita buka itu sudah kita kembalikan dan kita tutup dengan rapat ya. Oke, sekian. Ya, itu tadi video pemasangannya, semoga bermanfaat buat sobat-sobat di rumah sekalian ya. Dan untuk link pembelian bisa cek aja di bagian deskripsi ya sobat. Terima kasih, salam Custom Motif.